Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 7. Tuan Brian, Michelle saya ajak jalan-jalan ke mall dekat dengan sekolah Michelle. Maaf hanya kirim pesan saja. Pesan masih belum dibaca. Tapi setidaknya, Kirana sudah memberitahu Brian, kalau Michelle pergi jalan-jalan dengannya. Tante, kita nanti main apa? Tanya Michelle pada Kirana. Terserah Michelle aja, kan yang mau main Michelle. Jawab Kirana. Kalau main time zone boleh? Tentu, di sana banyak banget permainan. Ada trampolin juga mandi bola, banyak deh, kata Kirana. Michelle sangat antusias dengan penjelasan Kirana. Dia tidak sabar ingin cepat sampai dan segera bermain di sana. Mobil angkot pun berhenti di depan mall besar. Kirana membayar ongkos angkot untuk 2 orang. Kemudian dia dan Michelle masuk di area mall. Michelle terlihat sangat senang sekali pergi ke mall dan bermain time zone di dalam mall. Tante, nanti di foto ya aku main di sana, pinta Michelle. Tentu, nanti tante foto Michelle di setiap permainan, kata Kirana. Mereka langsung memasuki area bermain. Kirana membeli tiket beberapa agar Michelle bermain dengan puas. Pertama Michelle bermain trampolin lebih dulu, dia meloncat-loncat dengan riang. Wajah bahagianya terlihat jelas di sana. Kirana tersenyum senang. Dia merasa lega dan senang juga, bisa mengajak Michelle bermain di wahana bermain di mall. Dia tahu Brian tidak punya banyak waktu untuk mengajaknya bermain di wahana bermain. Kirana pun memotret Michelle beberapa kali, yang sedang meloncat tinggi dengan tawa riangnya. Setelah bermain trampolin, Michelle beralih ke time zone lebih dulu. Dia bermain apa saja dan berganti-ganti. Setelah 2 jam lebih, kini Michelle beralih ke permainan mandi bola. Michelle, capek enggak? Tanya Kirana. Iya tante, tapi enak tante. Jawab Michelle masih terus bermain. Anak kecil meski kelelahan dia merasa senang, dia akan terus bermain. Kita makan dulu yuk. Tante udah lapar nih, kata Kirana. Mau makan apa, tante? Michelle maunya makan apa? Tanya Kirana. Beli ayam goreng aja tante. Michelle mau makan ayam goreng itu loh tante, kata Michelle lagi. Oke, ayo kita cari makan dulu. Ini sudah siang banget, tante juga lapar. Lalu Michelle keluar dari arena bermain mandi bola. Kini mereka menuju sebuah food court, dan memesan apa yang Michelle mau. Kirana hanya mengikuti Michelle. Sedang asyik makan, Michelle melihat papinya berjalan menuju ke arahnya. Papi! Teriak Michelle dengan keras. Laki-laki gagah dan bertubuh tegap bak model itu, berjalan menuju meja Michelle dan Kirana berada. Banyak mata menatap Brian yang berpenampilan eksekutif muda, memakai kemeja dan jas serta dasi ala kantoran. Dia tersenyum ke arah Michelle, sedangkan Kirana menoleh ke arah Brian yang menuju arahnya. Kirana terkesima dengan penampilan Brian kali ini, meskipun tadi pagi mereka satu mobil. Tapi entah kenapa, Kirana melihat Brian berbeda, lebih cool dan berwibawa. Kirana berbalik lagi, menetralkan degup jantungnya lalu membuangnya kasar. Diambilnya lagi ayam yang tadi jatuh di piringnya. Papi, makan sini ya? Tanya Michelle. Brian tersenyum pada anaknya, lalu menatap Kirana yang sedang asyik makan. Dia pun duduk di depan Kirana, Michelle duduk di sebelahnya. Anak papi tadi main apa aja? Tanya Brian pada Michelle. Banyak, Pi. Ada main bola, main di time zone juga main trampolin. Michelle seneng deh. Lain kali Michelle boleh ya main lagi sama Tante Kirana? Kata Michelle. Brian melirik Kirana yang masih makan sejak tadi, tanpa menyapanya lagi. Kamu masih lapar, sampai tulang ayamnya kamu makan? Tanya Brian, yang melihat Kirana memakan tulang-tulang sisa ayam itu. Kirana menatap Brian, lalu dia membuang tulang ayam itu di piring. Tambah lagi aja, jangan sungkan. Biar saya yang bayar, kata Brian. Nggak usah, Tuan. Saya sudah kenyang, jawab Kirana. Terus, kenapa kamu makan tulang-tulang ayam itu? Hanya iseng, ternyata enak juga. Jawab Kirana sekenanya.
Brian mencibir, lalu dia pun mengajak Michelle dan Kirana untuk jalan-jalan keliling mall. Dia rencananya mau membeli mainan untuk Michelle, juga hadiah untuk Kirana juga. Saya mau ke toko mainan, kamu kalau mau beli sesuatu ambil aja. Nanti saya bayar sekalian punya Michelle, kata Brian. Gak usah, Tuan. Saya hanya mau jalan-jalan saja, jawab Kirana. Yakin, tidak mau beli sesuatu? Beli baju misalnya, perempuan pasti senang beli baju, kata Brian. Tidak usah, saya malah bingung nanti ngambil banyak. Jadi merepotkanmu, Kirana kekeh menolak ucapan Brian. Ya sudah, silakan kamu jalan-jalan. Tapi jika berubah pikiran juga enggak masalah, kata Brian lagi. Kirana tersenyum, namun dia tetap tidak akan beli apa-apa. Tapi tiba-tiba perutnya sedikit mulas, dia ingin pergi ke toilet. Tuan, saya ke toilet saja. Maaf saya terburu-buru, enggak tahan rasanya. Kata Kirana. Dia lalu pergi menuju toilet dengan langkah cepat. Brian hanya memandang kepergian Kirana, lalu dia dan Michelle pergi ke toko mainan. Kirana menunggu beberapa orang untuk bisa masuk ke dalam toilet. Menunggu antrian panjang, yang tidak juga selesai-selesai. Kirana melihat toilet laki-laki terlihat kosong, ragu dia ingin masuk ke toilet laki-laki itu. Tapi akhirnya dia tidak tahan juga, lalu dia berjalan cepat menuju toilet laki-laki. Dan ternyata benar, di sana sepi. Kirana memilih kamar mandi agak ujung, agar tidak diketahui kalau dia masuk ke toilet laki-laki. Dari luar terdengar, ada dua orang masuk ke toilet sebelahnya dia tempati. Dia tidak terlalu serius, mendengar percakapan antara kedua orang di kamar sebelahnya. Baru setelah merasa perutnya enak, Kirana pun bersiap membersihkan diri. Ayo dong, sayang. Dicoba masukin ya, suara laki-laki meminta. Tapi ini di toilet, Beb. Nanti ada yang lihat gimana? Gak ada, ayo dong, udah tegang nih sejak tadi. Ucap laki-laki di dalam toilet itu memohon. Tak ada suara, yang ada hanya lenguhan kecil dari si perempuan. Enak, kan? Iya sih, tapi... Arg. Suara laki-laki dan perempuan di dalam toilet itu makin intens, sangat mengganggu Kirana yang sedang ada di sebelahnya. Duh, kenapa aku selalu dengar yang begitu terus sih, gumam Kirana. Setelah membersihkan diri, Kirana pun keluar dari kamar mandi itu. Suara-suara orang yang sedang nikmat itu masih terdengar sampai di tempat wastafel. Kirana mencuci tangannya sambil berbicara menggerutu tidak jelas. Dan suara-suara di dalam toilet itu semakin kencang terdengar. Rupanya mereka ingin menuntaskannya, hingga tempo permainannya dipercepat. Tak lama jeritan-jeritan kecil, dan lenguhan nikmat dari si perempuan itu terus terdengar oleh Kirana. Kenapa kamu ada di toilet laki-laki? Kirana terlonjak kaget. Dia memegang dadanya, dan menatap tajam pada orang yang bicara padanya. Tuan Brian, kenapa mengagetkanku? Sedang apa kamu di sini? Eur. Suara nikmat dari dalam toilet tadi terdengar oleh Kirana dan Brian. Kirana pun buru-buru keluar, wajahnya memerah karena malu. Tentu saja malu, dua kali mendengar suara-suara itu selalu ada Brian. Brian menatap ke arah toilet, yang terdengar suara enak itu. Tak lama, terdengar suara tawa kecil dari keduanya. Oh, shit. Ternyata aku mendengar lagi, kata Brian mengumpat. Wajahnya juga tegang, lalu dia pun menyusul Kirana untuk segera pergi dari toilet tersebut. Kirana dan Brian serta Michelle kini sudah kembali ke rumah. Seperti biasa, Kirana hanya diam saja di dalam mobil. Brian tahu Kirana seperti itu. Karena di toilet tadi, dia mendengar sepasang kekasih yang sedang melakukan sesuatu. Brian melirik Kirana dari kaca spion di depannya. Dia menatap lama, karena Kirana memandang ke arah jendela sejak tadi. Tangannya sambil memegang kepala Michelle, yang berada di pangkuannya karena tertidur kelelahan. Ada yang kamu pikirkan? Tanya Brian pada Kirana. Sejak masuk ke dalam mobil, Kirana hanya diam saja padanya. Michelle yang bicara sebentar lalu tertidur di pangkuannya. Tidak ada, Tuan. Jawab Kirana masih menghadap ke arah jendela. Brian merasa aneh dengan Kirana, dia pun ikut diam lagi.
Karena tidak mendapatkan jawaban apapun dari Kirana, jadi untuk bertanya lebih jauh rasanya tidak enak. Ternyata manis juga ya, gumam Brian. Apa yang manis, Tuan? Tanya Kirana, karena dia mendengar gumaman Brian. Oh, enggak. Itu ada tukang cendol pasti rasanya manis, jawab Brian asal. Oh. Kirana kembali menatap jalanan samping, dan Brian pun masih melihat Kirana dari kaca spion. Tak lama, mobil memasuki kawasan kompleks mewah milik Brian. Dia mengklakson, agar pintu gerbang dibuka dengan cepat. Dengan hati-hati, Brian mengambil Michelle agar tidak bangun. Kepalanya hampir membentur kepala Kirana, tapi kepala Kirana dimundurkan, agar Brian bisa leluasa mengambil Michelle. Kirana diam sejenak dalam mobil. Kakinya kram karena sejak dari mall, Michelle tertidur di pangkuannya. Baru beberapa menit, kaki Kirana bisa bergerak dan dia melangkah keluar dengan pelan, agar kakinya yang kram bisa bergerak. "Mbak Kiran, kenapa?" Tanya Dodi heran melihat Kirana jalan sedikit pincang. "Kakiku kram Pak," jawab Kirana. "Ya udah, saya bantu masuk ya," kata Dodi menawarkan. Kirana pun menyambut tangan Dodi yang menuntunnya, berjalan menuju rumah Brian. Dia tertatih sampai di ruang tamu dan masih pincang. Brian turun dari tangga, dan melihat Kirana dituntun oleh Dodi untuk duduk di sofa. Dia berjalan cepat, menghampiri Kirana dan Dodi yang masih berjalan. "Kamu kenapa?" Tanya Brian heran, dia menatap tangan Dodi yang dipegang erat oleh Kirana. "Kakiku kram, Tuan. Tadi kepala Michelle kan di pangkuanku sejak dari mall, jadi kakiku kram," jawab Kirana. Tanpa sadar, Brian menarik tangan Kirana untuk berpegangan di tangannya sendiri dan melepas tangan Dodi. Kirana sendiri tidak masalah, yang penting dia bisa berpegangan, dan berjalan untuk segera duduk di kursi. Baru setelah duduk, Kirana melepas tangan Brian. Dia meluruskan kakinya dan memijatnya, agar peredaran darahnya kembali lancar. Brian memperhatikan apa yang dilakukan oleh Kirana, dia mencoba untuk membantu Kirana dengan memijat kaki Kirana. "Apa sudah lebih baik?" Tanya Brian, tangannya masih menempel di kaki Kirana. "Sudah lumayan Tuan, sudah. Anda jangan terus memijat kaki saya lagi, nanti kaki saya tambah geli." Kilah Kirana tercungir. Brian melepas tangannya dari kaki Kirana dan duduk di sebelahnya. Dia menatap wajah Kirana, ada rasa aneh di hatinya, ketika dia menatap Kirana dari dekat. Kirana menoleh ke arah Brian. Keduanya saling tatap sejenak, lalu mereka saling berpaling ke arah lain. "Mbak Kiran, Tuan Brian, saya keluar dulu," kata Dodi membuyarkan keduanya. "Aku kira kamu sudah pergi dari tadi," kata Brian dengan ketus. Dodi tersenyum kecil. Lalu dia pun melangkah pergi meninggalkan Brian dan Kirana, yang masih duduk berdekatan. Kirana sadar dia duduk dekat dengan papinya Michelle, lalu dia bergeser menjauh dari duduknya. Rasa canggung dan juga jantungnya berdetak kencang, membuat Kirana salah tingkah. Brian menghela nafas panjang. Dia bangun dari duduknya dan pindah ke sofa kecil, wajah datarnya kembali dia tampilkan. "Minggu besok, kamu datang lebih pagi, Kirana," kata Brian si garantang. "Biasanya juga saya datang lebih pagi kan? Tapi hari Minggu apa saya juga harus datang?" Tanya Kirana. "Ya, karena nanti kamu akan menyiapkan perlengkapan Michelle untuk liburan ke pantai. Kamu akan ikut ke pantai, liburan denganku dan Michelle," kata Brian menjelaskan. "Tapi kan ada Mbak Mimin, yang akan menyiapkan keperluan Michelle nanti," ucap Kirana berkilah. "Kalau kamu yang menyiapkan, pasti tahu apa yang dibutuhkan Michelle." "Sudah, jangan membantah. Pokoknya kamu datang lebih pagi," kata Brian memaksa. "Iya," jawab Kirana lirih. Hari Minggu yang ditunggu pun tiba, Kirana sudah berada di rumah Brian sejak jam 7 pagi. Sesuai apa kata papinya Michelle, dia menyiapkan keperluan Michelle untuk pergi ke pantai. Aneh memang bagi Kirana, kenapa harus dia yang jauh rumahnya yang menyiapkan keperluan Michelle. Mbak Mimin juga bisa menyiapkan sejak semalam, tapi kenapa harus dia yang menyiapkan? Mbak Kirana menyiapkan perlengkapan non-Michelle ya, buat jalan-jalan ke pantai. Tanya Mimin kepo.
Iya, Mbak Mimin, begitu kata majikan kamu. Harus aku yang bersin, jawab Kirana. Tapi tadi Tuan Brian masih ada di ruang game. Beliau sedang olahraga dulu sepertinya, kata Mimin. Gitu ya. Ya udah enggak apa-apa, nanti saya tunggu aja di bawah. Kata Kirana santai. Non Michelle juga masih tidur tuh. Ya, saya nggak ngerti sama Tuan Brian. Modus kali itu Mbak, kata Mimin sambil tersenyum. Modus gimana Mbak Mimin? Haha, sudahlah. Saya asal bicara aja kok Mbak, saya keluar dulu deh. Mau menyiapkan sarapan untuk Tuan Brian, Mbak Kiran mau sarapan enggak? Tanya Mimin. Boleh deh, aku kesini buru-buru. Jadi enggak sempat sarapan, kata Kirana. Ya udah, saya siapkan sekaliannya. Kirana mengangguk, Mimin pun keluar dari kamar Michelle. Setelah selesai, Kirana pun keluar dari kamar Michelle. Dia turun ke bawah, tapi Mimin mencegahnya untuk turun. Nih Mbak, sarapannya sekalian aja dibawa ke ruang game Tuan Brian. Kata Mimin, menyerahkan nampan berisi makanan sarapan. Tapi Mbak Mimin kan bisa, terus kenapa sarapannya ada 2? Tanya Kirana heran. Sekalian sama Mbak Kirana juga, sudah bawa aja ke atas Mbak. Kasih ke Tuan Brian, kata Mimin. Dia langsung turun ke bawah dengan cepat. Kirana mau tak mau akhirnya dia naik lagi dan menuju ruang game yang bersebelahan dengan kamar Brian. Didorongnya pintu ruangan itu, lalu Kirana masuk ke dalamnya. Dia masuk lebih dalam, dan betapa takjubnya dia melihat seisi ruangan game itu sangat lengkap isinya. Kirana melihat Brian sedang treadmill, dengan memakai celana pendek dan juga singlet saja. Terlihat jelas otot-otot di tangannya juga kakinya. Rupanya, Brian memang rajin olahraga juga. Tak lama kemudian, Brian menyudahi olahraganya dan mematikan treadmill-nya. Dia mengambil handuk yang ada di pegangan treadmill, kemudian dia mengelapnya. Kepala digoyangkan karena keringat terus menetes dari kepalanya. Hal itu membuat Kirana melihat Brian sangat seksi. Dia menelan ludahnya, lalu menunduk merasa malu dengan tingkahnya. Brian berjalan mendekat pada Kirana, yang masih memegang nampan berisi sarapan. Kamu yang menyiapkan sarapanku juga? Tanya Brian mengambil jus jeruk di nampan dan menenggaknya. Mbak Mimin yang menyiapkan, saya hanya membawanya kemari saja. Jawab Kirana jujur. Lalu, itu ada 2 piring. Untuk siapa satunya? Tanya Brian. Kirana membawa nampan di meja, dan meletakkan nampannya di meja. Dia tidak berani mengambil makanan di piring yang memang untuknya. Makanlah, itu pasti sarapan untukmu, kata Brian. Kirana menatap Brian, dia masih malu karena Brian terlihat begitu maco dan gagah. Makan saja, jangan mengagumi wajahku terus, itu tidak akan membuatmu kenyang, kata Brian lagi dengan santai. Membuat Kirana salah tingkah dengan ucapan Brian. Dia membuang muka ke samping, pura-pura kesal. Kemudian dia pun mengambil makanan di piringnya, dan memakannya dengan lahap. Brian tersenyum kecil melihat cara makan Kirana, dia menenggak kembali jus jeruknya sampai habis. Bersambung.